Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Masyarah dengan NIM 23032063. Di sini izin menyampaikan tentang materi advokasi dan negosiasi dan advokasi bisnis mengenai komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Masyarah dengan NIM 23032063, mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikusaleh. Nah, pada bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang teknik komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Nah, mungkin ketika kita mendengar istilah komunikasi, sebagian dari kita akan berpikir bahwa komunikasi ini hanyalah sekedar berbicara atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Padahal komunikasi memiliki peran yang jauh lebih besar, terutama dalam dunia agribisnis. Banyak permasalahan di sektor pertanian sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya teknologi, keterbatasan modal, atau minimnya sumber daya alam, tetapi juga karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Bayangkan seorang petani yang telah bertahun-tahun mengalami kesulitan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Ia mengetahui bahwa ada kebijakan pemerintah yang seharusnya bisa membantu, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Ketika akhirnya ada kesempatan bertemu dengan pejabat pemerintah, ia hanya mengatakan, "Pak, pupuknya susah didapat." Kalimat tersebut memang menyampaikan masalah, tetapi belum tentu mampu menggugah pemerintah untuk segera mengambil tindakan. Sekarang coba kita bandingkan dengan penyampaiannya seperti ini. "Bapak, berdasarkan data tani kami, dalam 2 musim tanam terakhir sekitar 60% anggota mengalami keterlambatan memperoleh pupuk. Akibatnya produktivitas padi itu turun sekitar 25%, Pak. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan hanya pendapatan petani yang menurun, tetapi juga pasokan beras daerah kita akan terganggu. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya evaluasi distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran." Nah, menurut teman-teman saja, penyampaian mana yang lebih meyakinkan? Pasti yang kedua. Alasannya karena selain menjelaskan masalah, kita juga memberikan data, dampak, juga solusi. Inilah yang disebut dengan komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga mempengaruhi cara mereka berpikir, mendorong orang lain untuk mengambil tindakan tertentu. Dalam advokasi agribisnis, kemampuan ini menjadi sangat penting karena tujuan utama advokasi adalah mempengaruhi kebijakan, mengubah cara pandangan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku agribisnis. Baik, sebenarnya apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif adalah seni sekaligus ilmu dalam mempengaruhi sikap, keyakinan, maupun tindakan seseorang melalui penyampaian argumen yang logis dan pendekatan emosional. Artinya, komunikasi persuasif tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan dari audiens yang mendengarkan. Seringkali kita menganggap bahwa jika data yang kita miliki sudah benar, maka banyak orang lain pasti akan setuju dan sependapat dengan kita. Kenyataannya tidak demikian, teman-teman. Banyak kebijakan yang sebenarnya baik justru ditolak juga oleh masyarakat karena cara penyampaiannya yang kurang tepat. Sebaliknya, ada pula program yang sebenarnya biasa saja tetapi diterima dengan baik karena komunikasinya yang tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Disinilah letak pentingnya komunikasi persuasif. Orang tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang kita sampaikan, tetapi juga oleh bagaimana cara kita menyampaikannya. Misal, seorang penyuluh pertanian ingin mengajak petani menggunakan pupuk organik. Jika ia hanya mengatakan, "Pupuk organik lebih baik daripada pupuk kimia," mungkin banyak petani itu belum percaya. Namun, jika ia menjelaskan bahwa penggunaan pupuk organik mampu memperbaiki struktur tanah, mengurangi biaya produksi jangka panjang, disertai contoh keberhasilan petani lain yang telah
meningkatkan hasil panennya melalui pupuk organik, maka peluang petani untuk menerima pesan tersebut menjadi jauh lebih besar. Artinya, komunikasi persuasif bukanlah upaya memaksa seseorang, melainkan mengajak orang lain memahami alasan mengapa suatu tindakan itu perlu untuk dilakukan. Nah, mengapa komunikasi persuasif sangat penting dalam agribisnis? Teman-teman, sektor agribisnis merupakan sektor yang melibatkan banyak pihak. Di dalamnya terdapat petani, pedagang, koperasi, penyuluh, pemerintah, perusahaan, akademisi, hingga konsumen. Setiap pihak itu memiliki kepentingan yang berbeda. Petani menginginkan harga hasil panen yang tinggi agar memperoleh keuntungan yang layak. Sebaliknya, konsumen berharap harga pangan itu tetap terjangkau. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan agar kesejahteraan petani meningkat tanpa menyebabkan inflasi yang tinggi. Sementara itu, pelaku usaha menginginkan keuntungan yang besar agar bisnisnya tetap berjalan. Tentu perbedaan kepentingan inilah yang sering menimbulkan konflik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Misalnya, ketika harga cabai turun drastis, petani akan merasa dirugikan karena biaya produksinya tidak tertutupi. Di sisi lain, konsumen justru akan merasa senang karena harga menjadi murah. Pemerintah kemudian harus mengambil kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak agar kebijakan yang diambil tepat. Nah, pemerintah membutuhkan informasi yang benar dari lapangan. Informasi tersebut tidak hanya cukup dengan keluhan, tetapi harus dengan komunikasi secara sistematis, didukung oleh data, serta disampaikan dengan cara yang mampu meyakinkan pembuat kebijakan. Ini alasan mengapa lulusan agribisnis itu tidak hanya cukup memahami teknik budidaya dan pemasaran, mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi agar mampu menjadi jembatan antara petani, masyarakat, dan pemerintah. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dari persuasi? Dalam komunikasi persuasif, terdapat 6 prinsip, teman-teman. 6 prinsip utama yang dapat digunakan untuk meningkatkan aktivitas penyampaian pesan. Keenam prinsip ini saling melengkapi dan dapat diterapkan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pertama, reciprocity atau timbal balik. Prinsip pertama adalah reciprocity atau timbal balik, yaitu menjelaskan bahwa manusia secara alami itu memiliki kecenderungan untuk membalas kebaikan yang diterimanya. Coba kita lihat saja pengalaman kita sehari-hari. Ketika seorang teman membantu kita menyelesaikan tugas kuliah, biasanya muncul perasaan bahwa suatu saat nanti kita juga harus membantu teman tersebut. Hal yang sama berlaku dalam komunikasi dan advokasi. Dalam agribisnis, organisasi petani yang aktif memberikan data lapangan kepada pemerintah itu membantu pelaksanaan survei atau terlibat dalam penyusunan program pembangunan akan lebih mudah membangun hubungan yang baik dengan instansi terkait. Ketika organisasi tersebut kemudian menyampaikan usulan kebijakan, peluang untuk didengarkan menjadi lebih besar karena sebelumnya sudah terjalin hubungan saling percaya. Namun, perlu dipahami bahwa reciprocity bukan berarti memberikan hadiah atau imbalan yang tidak sesuai aturan. Yang dimaksud adalah memberikan kontribusi berupa informasi, kerjasama, maupun dukungan yang bermanfaat bagi semua pihak. Sebagai contoh, kelompok tani secara rutin itu mengumpulkan data produksi padi setiap musim tanam dan menyerahkannya kepada Dinas Pertanian. Data tersebut membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Ketika kelompok tani itu mengusulkan pembangunan saluran irigasi, pemerintah cenderung lebih memperhatikan karena kelompok tersebut selama ini telah menjadi mitra yang aktif. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa hubungan yang baik dibangun melalui proses yang panjang. Jangan hanya datang ketika membutuhkan bantuan, tetapi bangunlah kerjasama sejak awal. Yang kedua adalah komitmen and konsistensi. Komitmen dan konsistensi. Manusia cenderung ingin mempertahankan
konsistensi antara apa yang pernah mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya, seorang kepala daerah pernah menyampaikan dalam kampanye bahwa ia akan meningkatkan kesejahteraan petani. Pernyataan tersebut sebenarnya merupakan sebuah komitmen. Ketika organisasi petani melakukan advokasi, mereka dapat mengingat kembali komitmen tersebut dengan cara yang santun. Misalnya mereka mengatakan, Bapak pernah menyampaikan bahwa kesejahteraan petani merupakan prioritas pembangunan daerah. Salah satu langkah nyatanya untuk mewujudkan adalah memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran. Pendekatan seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan langsung menyalahkan pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini juga sering kita temui. Ketika seorang telah menyatakan dukungannya terhadap suatu kegiatan, kemungkinan besar ia akan terus mendukung kegiatan tersebut agar konsisten dengan pernyataannya. Karena itu, di dalam advokasi, seringkali dimulai dari komitmen kecil. Misalnya, meminta penjabat hadir dalam diskusi petani. Setelah hadir, mereka diminta memberikan pernyataan dan dukungan. Selanjutnya, pernyataan tersebut menjadi dasar untuk mendorong kebijakan yang lebih konkret. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari komitmen kecil yang dibangun secara bertahap. Prinsip ketiga adalah social proof atau bukti sosial. Prinsip ketiga ini adalah yaitu kecenderungan seseorang mengikuti tindakan yang dilakukan oleh banyak orang. Pernahkah teman-teman melihat dua warung makan yang berdekatan? Warung pertama penuh dengan pengunjung, sedangkan kedua itu sepi. Tanpa mengetahui kualitas makanannya, sebagian besar orang akan memilih warung yang ramai karena menganggap makanan di sana lebih enak. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa manusia sering kali menjadikan perilaku orang lain sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Dalam advokasi agribisnis, social proof memiliki peranan yang sangat besar. Sebuah usulan yang hanya datang dari satu kelompok mungkin dianggap sebagai kepentingan pribadi. Namun, jika usulan tersebut didukung oleh banyak kelompok tani, akademisi, penyuluh, pelaku usaha, bahkan masyarakat umum, maka usulan tersebut memiliki legitimasi yang lebih kuat. Sebagai contoh, ketika banyak daerah di Indonesia secara bersama-sama menyampaikan perlunya perlindungan harga gabah, pemerintah akan melihat bahwa masalah tersebut bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan merupakan persoalan nasional yang membutuhkan perhatian khusus. Nah, selain itu, keberhasilan suatu daerah juga dapat menjadi bukti sosial bagi daerah lain. Misalnya, ada satu kabupaten yang berhasil meningkatkan produksi melalui penggunaan benih unggul. Keberhasilan tersebut dapat dijadikan contoh agar daerah lain itu percaya dan terdorong menerapkan program yang sama. Dengan demikian, social proof mengajarkan bahwa dukungan bersama seringkali lebih kuat daripada perjuangan yang dilakukan secara individu. Baik, kita lanjutkan kepada bagian yang kedua, yaitu penyusunan pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Jika pada bagian sebelumnya kita telah mempelajari nih bagaimana komunikasi persuasif menjadi fondasi utama dalam advokasi agribisnis. Kita juga telah membahas 6 prinsip persuasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi cara berpikir maupun tindakan seseorang. Namun, muncul pertanyaan yang sangat penting. Sebenarnya bagaimana cara untuk menyusun pesan agar mampu mempengaruhi orang lain? Kemampuan berbicara saja ternyata tidak cukup. Banyak orang yang mampu berbicara dengan lancar, tetapi pesan yang disampaikan tidak mampu menggerakkan audiens. Sebaliknya, ada orang yang berbicara dengan sederhana, namun mampu membuat orang lain yakin dan akhirnya mengambil tindakan. Perbedaannya terletak pada bagaimana pesan tersebut itu disusun. Dalam advokasi agribisnis, pesan bukanlah hanya sekedar kumpulan kata-kata. Pesan itu merupakan alat untuk membangun pemahaman, mempengaruhi sikap, dan mendorong perubahan kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan pesan ini harus dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan karakteristik audiens yang menjadi sasaran. Di materi kali ini, itu akan menekankan bahwa pesan advokasi yang baik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu relevan, jelas, ringkas, berbasis dengan solusi, dan mampu menyentuh emosi sekaligus logika, serta pesan yang disampaikan bisa
secara konsisten. Nah, mengapa penyusunan pesan itu sangat penting? Sebelum membahas teknik penyusunan, mari kita pahami dulu mengapa penyusunan pesan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan advokasi. Bayangkan ada dua kelompok petani yang sama-sama ingin memperjuangkan pembangunan irigasi. Kelompok pertama datang kepada pemerintah dan hanya mengatakan, "Kami berharap pemerintah segera membangun irigasi karena sawah kami sering kekeringan." Sementara kelompok dua menyampaikan, berdasarkan hasil pendataan kelompok tani, sekitar 1.500 hektar lahan sawah mengalami kekeringan setiap musim kemarau. Produktivitas padi turun rata-rata 30%, sehingga pendapatan petani itu berkurang hampir 6 miliar setiap musim tanam. Kami mengusulkan pembangunan jaringan irigasi sepanjang 5 km yang diperkirakan mampu meningkatkan produktivitas hingga 25%. Nah, di sini sudah terlihat mana yang lebih mungkin untuk mendapatkan perhatian. Tentunya adalah kelompok yang kedua. Alasannya, karena mereka tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga menyampaikan fakta, dampak, dan solusi. Mereka membuat kebijakan memahami mengapa masalah tersebut harus segera diselesaikan. Kemudian, inilah inti dari penyusunan pesan advokasi. Pesan yang baik bukanlah pesan yang panjang, melainkan pesan yang mampu menjawab 3 pertanyaan penting dalam pikiran audiens. Apa masalahnya? Mengapa audiens itu atau sasaran berbicara kita tuh harus peduli kepada masalah tersebut? Apa solusi yang harus dilakukan? Jika ketiga pertanyaan tersebut mampu dijawab dengan baik, maka peluang keberhasilan advokasi akan meningkat. Karakteristik yang pertama, pesan itu harus relevan dengan audiens. Karakteristik pertama itu relevansi. Apa yang disebut dengan relevan? Relevan berarti isi pesan harus sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, serta sudut pandang orang yang mendengarkannya. Ini merupakan prinsip yang sering diabaikan dalam komunikasi. Banyak orang yang menyampaikan pesan berdasarkan apa yang ingin mereka katakan, bukan berdasarkan apa yang ingin didengar oleh audiens. Padahal, setiap audiens itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya, ketika berbicara kepada petani, kita dapat menekankan bagaimana suatu kebijakan mampu meningkatkan hasil panen atau mengurangi biaya produksi. Namun, ketika berbicara kepada pemerintah daerah, fokus pembicaraan sebaiknya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, atau ketahanan pangan. Sementara itu, apabila audiensnya adalah konsumen, maka pesan dapat diarahkan pada keamanan pangan, kualitas produk, dan keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, bayangkan kita ingin mengkampanyekan penggunaan pestisida yang lebih ramah lingkungan. Jika sasarannya petani, kita bisa mengatakan penggunaan pestisida yang tepat akan menjaga kesuburan tanah sehingga hasil panen tetap stabil dalam jangka panjang. Namun, jika sasarannya konsumen, pesan yang digunakan tentu akan berbeda. Produk yang dihasilkan dengan penggunaan pestisida yang lebih bijak, lebih aman dikonsumsi oleh keluarga. Pesannya sama, tapi sudut pandangnya itu berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif itu selalu berorientasi pada audiens. Kedua, memahami karakter audiens. Sebelum menyusun pesan, seorang advokat harus melakukan analisis sederhana mengenai siapa yang menerima pesan tersebut. Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab antara lain, siapa audiensnya, apa kepentingan mereka, apa masalah yang sedang mereka hadapi, nilai apa yang mereka anggap penting, bahasa seperti apa yang mudah mereka pahami. Misalnya, ketika berbicara kepada kelompok petani di desa, penggunaan istilah teknis yang terlalu rumit justru akan menyulitkan pemahaman. Sebaliknya, jika berbicara kepada akademisi atau peneliti, penggunaan data ilmiah dan istilah teknis justru menjadi nilai tambah. Artinya, kemampuan mengenali audiens itu merupakan langkah awal dalam menyusun pesan yang efektif.
Karakteristik kedua, pesan harus jelas dan ringkas. Karakteristik berikutnya adalah jelas dan ringkas. Ini semakin seringkali kita mengira bahwa semakin panjang penjelasan kita, maka semakin baik pula pesan yang disampaikan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Audiens itu memiliki keterbatasan perhatian. Jika terlalu panjang dan berbelit-belit dan dipenuhi istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, maka inti pesan itu justru akan hilang. Bayangkan saja seorang penyuluh mengatakan, optimalisasi sistem produksi pertanian berbasis inovasi teknologi memerlukan integrasi berbagai variabel agronomis dan sosial ekonomi. Kalimat tersebut emang terdengar ilmiah. Namun apakah semua petani itu bisa memahami maksudnya? Belum tentu. Bandingkan dengan kalimat sebagai berikut. Jika kita menggunakan teknologi yang tepat, hasil panen bisa meningkat dan biaya produksi menjadi lebih hemat. Pesan kedua itu jauh lebih sederhana. Bukan berarti kita mengurangi kualitas informasi, tetapi kita menyampaikan informasi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dalam advokasi, kesederhanaan itu bukan kelemahan. Justru kesederhanaan membuat pesan lebih mudah untuk diingat. Banyak slogan besar di dunia hanya terdiri atas beberapa kata. Alasannya, karena otak manusia lebih mudah mengingat pesan yang sederhana dibandingkan paragraf yang panjang. Karakteristik yang ketiga, itu pesan harus berbasis dengan solusi. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan dalam advokasi adalah hanya menyampaikan masalah. Kita sering mendengar berbagai keluhan seperti harga pupuk mahal, harga gabah rendah, petaninya sedikit. Semua pernyataan tersebut memang benar adanya. Namun, jika advokasi hanya berhenti pada penyampaian masalah, maka pembuat kebijakan juga akan kesulitan untuk menentukan langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan menekankan bahwa pesan advokasi itu harus berbasis solusi. Misalnya, dari hanya mengatakan harga pupuk terlalu mahal, kita bisa lebih baik mengatakan, kami mengusulkan agar subsidi pupuk lebih tepat sasaran melalui sistem digital sehingga petani yang benar-benar berhak dapat memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Perhatikan perbedaannya. Kalimat pertama hanya berisi dengan keluhan. Kalimat kedua itu menawarkan jalan keluar. Dalam dunia profesional, orang lebih menghargai seseorang yang datang membawa solusi daripada sekadar membawa masalah. Nah, karakteristik keempat itu menggabungkan emosi dan logika. Selanjutnya, pesan yang baik itu harus mampu menyentuh emosi sekaligus logika audiens. Mengapa demikian? Karena manusia mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan data, tetapi juga berdasarkan perasaan. Bayangkan Anda melihat berita tentang seorang petani yang gagal panen. Jika berita tersebut hanya menyebutkan produksi panennya turun 20%, mungkin kita memahami informasinya, tetapi tidak perlu merasakan dampaknya. Sekarang bayangkan jika berita tersebut dilengkapi dengan cerita Pak Ahmad, seorang petani berusia 58 tahun, harus menjual sepeda motornya agar dapat membeli benih untuk musim tanam berikutnya setelah sawahnya mengalami gagal panen akibat kekeringan. Contoh tersebut membuat kita lebih mudah berempati. Namun, agar tidak dianggap hanya sebagai cerita emosional, maka perlu didukung oleh data. Kondisi Pak Ahmad ternyata bukan kasus tunggal. Berdasarkan data kelompok tani, sekitar 45% petani di wilayah tersebut mengalami penurunan hasil panen akibat kekeringan. Di sisi emosi dan logika saling melengkapi. Emosi membuat orang peduli, data membuat orang percaya. Jika hanya ada emosi tanpa data, pesan akan dianggap berlebihan. Jika hanya data tanpa cerita, pesan akan terasa dingin dan sulit menyentuh hati audiens. Karakteristik yang kelima itu konsistensi pesan. Karakteristik terakhir adalah konsistensi. Dalam advokasi seringkali terdapat banyak pihak yang menyampaikan pesan yang sama. Misalnya, organisasi petani memiliki ketua, sekretaris, penyuluh, dan juru bicara. Bayangkan jika setiap orang menyampaikan informasi yang berbeda-beda. Ketua mengatakan masalah utama adalah pupuk.
Sekretaris mengatakan masalah utama adalah irigasi. Penyuluh mengatakan masalah utama adalah benih. Audiens akan menjadi bingung. Karena itu semua pihak harus memiliki pesan utama yang sama. Misalnya, prioritas kami adalah memperbaiki sistem distribusi pupuk agar tepat sasaran. Kemudian seluruh juru bicara menggunakan pesan yang sama ketika diwawancarai media, berdiskusi dengan pemerintah maupun berbicara kepada masyarakat. Konsistensi akan membangun kredibilitas. Sebaliknya, inkonsistensi akan menurunkan kepercayaan. Pemilihan saluran komunikasi. Selain isi pesan, keberhasilan advokasi juga dipengaruhi oleh saluran komunikasi yang diinginkan. Pembahasan kali ini menjelaskan bahwa pemilihan saluran harus mempertimbangkan siapa audiensnya dan seperti apa sifat pesannya. Misalnya, jika sasarannya adalah generasi muda, media sosial seperti Instagram, TikTok, atau YouTube mungkin menjadi pilihan yang efektif karena mereka lebih sering mengakses informasi melalui platform tersebut. Sebaliknya, apabila sasarannya adalah petani di daerah pedesaan, pendekatan tatap muka, penyuluhan lapangan, atau siaran radio lokal itu bisa lebih efektif karena lebih sesuai dengan kebiasaan mereka. Sementara itu, jika audiensnya adalah pembuat kebijakan, penyampaian melalui forum resmi, presentasi, laporan advokasi, atau diskusi langsung biasanya lebih tepat dibandingkan unggahan di media sosial. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sifat pesan. Pesan yang kompleks seperti usulan perubahan kebijakan atau analisis dampak ekonomi membutuhkan laporan yang rinci dan presentasi yang sistematis. Sebaliknya, pesan yang sifatnya mendesak, misalnya peringatan dan mengenai ancaman gagal panen atau ajakan menghadiri suatu kegiatan, itu dapat disampaikan melalui media sosial, siaran pers, atau pesan singkat. Dengan demikian, bukan hanya isi pesan yang harus disusun dengan baik, tetapi juga cara dan media penyampaiannya harus disesuaikan dengan karakteristik audiens agar tujuan advokasinya dapat tercapai secara maksimal. Kesimpulan dari bagian yang kedua ini, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada seberapa besar masalah yang dihadapi, tetapi juga pada bagaimana masalah tersebut dikemas menjadi sebuah pesan yang mampu mempengaruhi audiens. Pesan yang efektif harus relevan dengan kebutuhan audiens, disampaikan secara jelas dan mudah dipahami, tidak hanya menjelaskan masalah tetapi juga menawarkan solusi, mampu memadukan logika dengan emosi, serta disampaikan secara konsisten melalui saluran komunikasi yang tepat. Ketika kelima prinsip tersebut diterapkan secara bersamaan, peluang sebuah pesan atau advokasi untuk diterima dan ditindaklanjuti akan menjadi jauh lebih besar. Dengan bekal inilah, kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana mengubah data menjadi cerita yang menarik melalui storytelling berbasis data dalam agribisnis. Nah, dibahas pembagian ketiga ini, storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis. Pada dua bagian sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana komunikasi persuasif dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang dan bagaimana menyusun pesan advokasi yang efektif. Namun, masih ada satu pernyataan penting. Mengapa ada penyampaian yang penuh data, tetapi tidak mampu menyentuh audiens? Sebaliknya, mengapa ada cerita sederhana yang mampu membuat orang peduli bahkan mengambil tindakan? Jawabannya terletak pada storytelling atau kemampuan bercerita. Dalam dunia advokasi agribisnis, storytelling bukan sekedar menceritakan pengalaman seseorang, tetapi merupakan strategi komunikasi yang menggabungkan cerita nyata dengan data yang valid, sehingga pesan yang menjadi lebih hidup, lebih mudah dipahami, dan lebih meyakinkan. Di pembahasan kali ini menjelaskan bahwa storytelling menjadi alat yang sangat ampuh karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia, sehingga informasi lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Baik, apa itu storytelling berbasis data? Ketika mendengar kata storytelling, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah dongeng atau cerita sebelum tidur. Padahal dalam dunia komunikasi profesional, storytelling memiliki makna yang jauh lebih luas. Storytelling adalah teknik menyampaikan informasi melalui sebuah alur yang memiliki tokoh, konflik, proses perjuangan, hingga penyelesaian. Ketika cerita tersebut dipadukan dengan data yang akurat, maka lahirlah storytelling berbasis data. Mengapa harus menggunakan cerita? Karena
Manusia sejak dahulu lebih mudah belajar melalui cerita dibandingkan hanya menghayal angka. Misalnya, saya bertanya kepada teman-teman, mana yang lebih mudah diingat? Kalimat pertama, sebanyak 35% petani mengalami penurunan pendapatan akibat gagal panen. Atau kalimat kedua, Pak Rahmat, seorang petani jagung di Kabupaten X, terpaksa menjual sapi peliharaannya karena hasil panennya gagal akibat kekeringan. Ternyata, kondisi Pak Rahmat bukan satu-satunya. Berdasarkan data Dinas Pertanian, sekitar 35% petani di daerah tersebut mengalami penurunan pendapatan akibat gagal panen. Kemungkinan besar kita akan lebih mengingat cerita yang kedua. Mengapa? Karena otak manusia bekerja melalui dua cara. Pertama, memahami informasi secara logis. Kedua, merasakan pengalaman secara emosional. Jadi, cerita itu mampu mengaktifkan keduanya sekaligus. Data memberikan bukti, cerita memberikan makna. Ketika dua unsur tersebut digabungkan, maka pesan menjadi jauh lebih akurat. Mengapa storytelling berbasis data sangat efektif? Beberapa alasan mengapa storytelling berbasis data menjadi salah satu teknik komunikasi yang paling efektif dalam advokasi agribisnis. Yang pertama itu humanisasi isu. Maksudnya, data seringkali terasa dingin. Sebagai contoh, ketika seorang mengatakan produksi padi nasional turun 8%. Kalimat tersebut memang memberikan informasi. Namun, apakah kita benar-benar bisa merasakan dampaknya? Belum tentu. Sekarang bayangkan kalimat berikut. Pak Hasan, seorang petani berusia 62 tahun, sudah menanam padi selama lebih dari 30 tahun. Tahun ini beliau hanya mampu memanen separuh dari biasanya karena kekeringan yang berkepanjangan. Akibatnya, biaya sekolah cucunya terancam tidak dapat dibayar. Cerita tersebut langsung menghadirkan sosok manusia di balik angka. Ketika mulai memahami bahwa penurunan produksinya bukan hanya persoalan statistik, tetapi juga menyangkut kehidupan seseorang. Inilah yang disebut dengan humanisasi isu. Dalam advokasi, tujuan utama bukan sekedar membuat orang lain itu mengetahui masalah, tetapi membuat mereka peduli terhadap masalah tersebut. Yang kedua, meningkatkan daya ingat audiens. Karena cerita lebih mudah diingat dibandingkan angka, coba renungkan. Apakah teman-teman masih ingat semua angka yang pernah disampaikan dosen minggu lalu? Mungkin tidak. Namun, jika dosen tersebut menceritakan kisah seorang petani berhasil mengubah hidupnya melalui inovasi pertanian, kemudian besar cerita itu masih kita ingat sampai sekarang. Mengapa demikian? Karena otak manusia lebih mudah menyimpan informasi yang memiliki alur, cerita yang memiliki awal, cerita memiliki konflik, cerita memiliki penyelesaian. Sedangkan angka hanyalah informasi yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, ketika kita ingin menyampaikan hasil penelitian, hasil survei, atau data statistik, jangan hanya membaca angka demi angka. Ubahlah angka tersebut menjadi sebuah cerita yang mudah dipahami. Yang ketiga, itu membangun empati. Alasan berikutnya adalah kemampuan storytelling dalam membangun empati. Empati berarti kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Dalam advokasi, empati sangat penting. Mengapa? Karena seseorang biasanya baru terdorong untuk bertindak ketika ia merasa masalah tersebut juga menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, jika kita hanya mengatakan banyak petani kopi yang mengalami kesulitan pemasaran, mungkin audiens hanya mengangguk. Namun jika kita mengatakan Ibu Siti memproduksi kopi berkualitas tinggi, sayangnya selama bertahun-tahun beliau hanya menjual kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah. Padahal kopi tersebut akhirnya dijual kembali ke kota dengan harga 5 kali lipat tingginya. Nah, cerita tersebut itu tentu akan membuat audiens itu bisa berpikir,
Ini tidak adil. Perasaan itulah yang kemudian mendorong munculnya dukungan terhadap perubahan. Empati itu merupakan pintu masuk menuju aksi nyata. Yang keempat, menyederhanakan masalah yang kompleks. Di dunia agribisnis merupakan dunia yang kompleks. Di dalamnya terdapat rantai pasok, perdagangan internasional, perubahan iklim, kebijakan subsidi, teknologi pertanian, hingga perilaku konsumen. Jika semua dijelaskan dalam bentuk teori, banyak orang akan kesulitan memahaminya. Disinilah storytelling memiliki peran penting. Misalnya, kita ingin menjelaskan rantai distribusi beras, daripada langsung menjelaskan proses distribusi secara panjang lebar. Kita bisa memulainya melalui kisah seorang petani. Pak Joko menjual gabah kepada pengepul. Dari pengepul gabah berpindah kepada penggilingan. Setelah itu masuk ke distributor, kemudian ke pedagang besar, lalu ke pasar tradisional hingga akhirnya dibeli oleh konsumen. Melalui cerita tersebut, konsep rantai pasok yang sebelumnya terlihat rumit menjadi jauh lebih sederhana. Cerita membantu audiens memahami konsep-konsep yang kompleks tanpa merasa sedang belajar teori yang berat. Yang kelima itu lebih meyakinkan. Pembahasan kali ini menjelaskan bahwa cerita yang didukung data itu jauh lebih meyakinkan dibandingkan hanya data atau hanya cerita saja. Mengapa? Karena cerita tanpa data dia bisa dianggap hanya sebagai pengalaman pribadi. Sebaliknya, data tanpa cerita seringkali terasa terlalu abstrak. Misalnya, harga jagung turun 40%. Ini adalah data. Namun, ketika kita menambahkan cerita, Pak Budi yang biasanya memperoleh keuntungan 12 juta setiap musim tanam, tahun ini hanya memperoleh 5 juta karena harga jagung turun hampir 40%. Kemudian, diperkuat lagi dengan data resmi mengenai penurunan harga jagung. Maka, pesan menjadi jauh lebih kuat. Data membuat cerita dapat dipercaya. Cerita membuat data mudah dipahami. Nah, unsur-unsur storytelling berbasis data. Agar sebuah cerita benar-benar efektif, terdapat beberapa elemen penting yang harus ada. Di pembahasan kelima ini, ada 5 unsur utama, yaitu tokoh, konflik, aksi, resolusi data yang terintegrasi, serta call to action. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tokoh. Setiap cerita harus memiliki tokoh utama. Dalam agribisnis, tokoh tersebut dapat berupa petani, nelayan, pelaku UMKM pangan, penyuluh, koperasi, atau bahkan konsumen. Mengapa tokoh penting? Karena manusia lebih mudah terhubung dengan seseorang dibandingkan dengan angka. Ketika kita mendengar nama dan kisah seseorang, perhatian kita akan lebih mudah terbangun. Kedua, konflik atau permasalahan. Tidak ada cerita itu tanpa konflik. Konflik adalah masalah yang dihadapi tokoh. Misalnya, gagal panen, harga komoditas turun, pupuk langka, akses pasar terbatas, adanya perubahan iklim, kemudian kesulitan memperoleh modal. Di sini data itu mulai dimasukkan. Sebagai contoh, Pak Budi mengalami penurunan pendapatan hampir 50%. Data kelompok tani menunjukkan bahwa penurunan tersebut juga dialami oleh sebagian besar petani jagung di wilayah tersebut. Perhatikan bahwa data tidak berdiri sendiri. Data itu menyatu dengan cerita. Yang ketiga, aksi atau perjuangan.
Bagian berikutnya adalah bagaimana tokoh berusaha mengatasi masalah. Misalnya, Pak Budi mulai bergabung dengan koperasi, mencoba sistem pertanian organik, mengikuti pelatihan digital marketing, atau menggunakan teknologi irigasi hemat air. Bagian ini menunjukkan bahwa perubahan membutuhkan usaha. Cerita menjadi lebih inspiratif karena audiensnya melihat adanya proses. Resolusi atau yang keempat itu ada resolusi atau harapan. Setelah perjuangan dilakukan, muncullah harapan. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan benih unggul. Koperasi berhasil memperluas akses pasar. Atau petani mulai memperoleh harga jual yang lebih baik. Resolusi memberikan gambaran bahwa solusi benar-benar dapat diwujudkan apabila semua pihak itu bekerja sama. Kelima, itu data yang terintegrasi. Ini adalah inti dari storytelling berbasis data. Data tidak ditempelkan di akhir presentasi. Data itu harus mengalir mengikuti cerita. Misalnya, pendapatan Pak Budi meningkat sebesar 20% setelah bergabung dengan koperasi. Peningkatan tersebut juga terjadi pada sebagian besar anggota koperasi berdasarkan hasil evaluasi tahunan. Dengan cara tersebut, audiens tidak merasa sedang membaca laporan statistik. Mereka merasa sedang mengikuti perjalanan seseorang. Yang keenam, ada call to action. Cerita yang baik itu selalu diakhiri dengan ajakan bertindak. Misalnya, mendukung kebijakan tertentu, membeli produk petani lokal, bergabung dalam koperasi, kemudian atau ikut menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tanpa adanya ajakan bertindak, cerita hanya akan menjadi hiburan. Dalam advokasi, tujuan akhir storytelling adalah menghasilkan perubahan. Contoh penerapan storytelling dalam agribisnis. Pembahasan ini memberikan beberapa contoh penerapan storytelling berbasis data, seperti video dokumenter pendek, infografis interaktif, testimoni petani, dan laporan advokasi yang diawali dengan kisah nyata sebelum dilanjutkan analisis data dan rekomendasi kebijakan. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah video yang mengisahkan seorang petani kopi di daerah pegunungan. Video dimulai dengan aktivitas petani menanam kopi sejak pagi, kemudian menampilkan kesulitan yang dihadapi akibat akses jalan yang rusak. Setelah audiens merasakan perjuangan petani tersebut, barulah ditampilkan data mengenai rendahnya akses infrastruktur di wilayah 3T serta dampaknya terhadap biaya distribusi dan harga jual kopi. Di akhir video, muncul ajakan agar pemerintah dan masyarakat dapat mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan. Paduan antara cerita, data, dan ajakan bertindak seperti inilah yang membuat pesan. Advokasi menjadi jauh lebih kuat dibandingkan hanya menyampaikan angka-angka statistik. Nah, adapun kesimpulan di bagian ketiga ini, dari pembahasan hari ini kita simpulkan bahwa storytelling itu berbasis data merupakan salah satu strategi komunikasi yang paling efektif dalam advokasi agribisnis. Data memberikan bukti yang objektif, sedangkan cerita memberikan makna yang mampu menyentuh emosi audiens. Ketika keduanya digabungkan, pesan menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat, mampu untuk membangun empati, menyederhanakan persoalan yang kompleks, dan akhirnya bisa mendorong orang untuk mengambil tindakan. Oleh karena itu, seorang praktisi agribisnis tidak hanya dituntut mampu untuk mengumpulkan data, tetapi juga harus mampu mengubah data tersebut menjadi cerita yang menginspirasi dan mendorong perubahan nyata. Dengan bekal inilah, pada bagian berikutnya kita akan menganalisis tadi kasus nyata untuk melihat bagaimana komunikasi persuasif, penyusunan pesan, dan storytelling diterapkan dalam penyelesaian persoalan agribisnis.
Studi kasus yang diangkat ini merupakan studi kasus nyata advokasi harga gabah petani di Indonesia. Pada 3 bagian sebelumnya, kita telah mempelajari 3 kemampuan utama dalam advokasi agribisnis, yaitu bagaimana melakukan komunikasi persuasif, bagaimana menyusun pesan yang efektif, serta bagaimana mengubah data menjadi sebuah cerita melalui storytelling berbasis data. Namun, muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah teori-teori benar-benar diterapkan dalam dunia nyata? Jawabannya adalah iya. Hampir seluruh kebijakan di sektor pertanian itu lahir melalui proses komunikasi, negosiasi, advokasi, dan penyampaian aspirasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada bagian terakhir ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang sangat dekat dengan kehidupan petani di Indonesia, yaitu permasalahan harga gabah yang sering mengalami penurunan pada saat musim panen raya. Kasus ini dipilih karena hampir semua konsepnya yang telah kita pelajari sebelumnya dapat diterapkan di dalamnya, mulai dari komunikasi persuasif, penyusunan pesan, hingga storytelling berbasis data. Mengenal kasus. Bayangkan kita berada di sebuah kabupaten yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani padi. Selama beberapa bulan terakhir, petani bekerja keras mulai dari mengolah lahan, membeli benih, memberikan pupuk, hingga mengendalikan hama. Semua dilakukan dengan harapan ketika panen tiba, mereka akan memperoleh keuntungan yang layak. Namun kenyataannya itu berbeda. Ketika musim panen raya datang, hampir seluruh petani memanen dalam waktu yang bersamaan. Akibatnya, jumlah gabah di pasar meningkat sangat banyak. Hukum ekonomi mengatakan bahwa ketika penawaran meningkat sementara permintaan relatif tetap, maka harga akan turun. Dan inilah yang terjadi. Harga gabah biasanya berada pada angka tertentu tiba-tiba turun jauh. Petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Ironisnya, beberapa bulan kemudian, harga beras di pasar justru kembali naik. Artinya, keuntungan terbesar tidak selalu dinikmati oleh petani. Permasalahan seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu isu utama dalam agribisnis Indonesia. Nah, mengapa kasus ini layak diadvokasi? Sekarang kita coba pikirkan, apakah masalah harga gabah hanya menjadi urusan petani? Jawabannya pasti tidak. Mengapa? Karena apabila petani harus mengalami kerugian, maka muncul berbagai dampak lain. Pertama, banyak petani akan kehilangan semangat untuk menanam kembali. Kedua, generasi muda akan semakin enggan menjadi petani karena menganggap profesi tersebut tidak menjanjikan. Ketiga, luas lahan pertanian dapat berkurang akibat beralih fungsi menjadi perumahan atau industri. Keempat, apabila produksi pangan terus menurun, maka ketahanan pangan nasional juga akan terganggu. Artinya, masalah harga gabah sebenarnya bukan hanya persoalan ekonomi petani, tetapi juga menyangkut masa depan ketahanan pangan Indonesia. Inilah alasan mengapa isu tersebut perlu diperjuangkan melalui advokasi. Bagaimana jika menjadi tim advokasi nih? Sekarang bayangkan teman-teman adalah sebuah tim advokasi yang terdiri dari mahasiswa agribisnis. Tugas kita adalah menyampaikan aspirasi petani kepada pemerintah daerah. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan? Apakah cukup datang ke kantor pemerintah lalu mengatakan, Pak, harga gabah turun, tolong bantu petani? Kemungkinan besar tidak sih. Mengapa? Karena komunikasi seperti itu terlalu umum. Tidak ada data, tidak ada analisis, dan tidak ada solusi. Padahal pemerintah itu membutuhkan alasan yang kuat sebelum mengambil sebuah kebijakan. Langkah pertama, mengumpulkan fakta dulu. Dalam advokasi, langkah pertama itu adalah mengumpulkan fakta. Misalnya, kita melakukan survei kepada 100 petani. Dari survei tersebut diperoleh informasi seperti berikut. Harga gabah turun ketika panen raya. Pendapatan petani itu menurun. Biaya produksi justru meningkat. Sebagian petani mulai
beruntung untuk modal musim tanam berikutnya. Data tersebut kemudian diperkuat dengan data dari Dinas Pertanian maupun Badan Pusat Statistik. Mengapa data sangat penting? Karena pemerintah tidak dapat membuat kebijakan hanya berdasarkan pendapat seseorang. Kebijakan harus didukung oleh bukti. Disinilah kita melihat bahwa komunikasi persuasif selalu dimulai dari data yang valid. Langkah kedua adalah menyusun pesan advokasi. Sekarang kita masuk pada materi yang telah dipelajari di bagian kedua. Apakah kita langsung menyampaikan semua data yang kita miliki? Belum tentu juga. Data harus diubah menjadi pesan yang mudah dipahami. Misalnya, daripada mengatakan harga gabah turun sebesar sekian persen, kita lebih baik mengatakan penurunan harga gabah menyebabkan sebagian besar petani tidak mampu menutup biaya produksi. Jika kondisi ini terus berlangsung, banyak petani diperkirakan mengurangi luas tanam pada musim berikutnya. Sehingga produksi pangan daerah ikut menurun. Perhatikan bahwa pesan tersebut tidak hanya menjelaskan masalah. Pesan tersebut juga menjelaskan dampak. Selanjutnya kita tambah solusi. Kami mengusulkan agar pemerintah memperkuat penyerapan gabah melalui Bulog, memperluas akses gudang penyimpanan, serta memberikan informasi harga secara terbuka kepada petani. Sekarang pesan menjadi lebih kuat. Ada masalah, ada dampak, dan ada solusi. Langkah ketiga, itu menggunakan komunikasi persuasif. Selanjutnya kita menerapkan 6 prinsip persuasif yang telah dipelajari pada bagian pertama. Reciprocity. Tim advokasi terlebih dahulu membantu pemerintah dengan memberikan data lapangan yang lengkap. Dengan begitu, hubungan kerjasama menjadi lebih baik. Kemudian, komitmen and konsistensi. Kita mengingat kembali bahwa pemerintah memiliki komitmen meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, kebijakan perlindungan harga gabah merupakan bentuk pelaksanaan komitmen tersebut. Kemudian social proof, kita menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya dialami oleh di satu desa. Banyak kelompok tani dari berbagai kecamatan mengalami persoalan yang sama. Artinya masalah tersebut merupakan persoalan bersama. Selanjutnya authority. Seluruh argumen diperkuat dengan data dari lembaga resmi, hasil penelitian perguruan tinggi, serta pendapat para ahli. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar ilmiah dalam mengambil keputusan. Leaking. Ketika bertemu pemerintah, tim advokasi tetap menjaga sikap sopan, menghargai pendapat lawan bicara, dan membangun komunikasi yang lebih baik. Ingat bahwa orang lain itu mudah menerima pendapat dari orang yang mereka percaya. Selanjutnya ada scarcity. Kita juga menjelaskan bahwa apabila kebijakan tidak segera dilakukan, maka kerugian petani itu akan semakin besar dan produksi pangan akan dapat menurun. Inilah bentuk menyampaikan urgensi. Jadi langkah keempat itu menggunakan storytelling. Kita bisa bilang, sekarang kita masuk, bayangkan kita dimulai dengan kalimat berikut. Pak Bupati, izinkan kami memperkenalkan Pak Slamet. Beliau adalah petani yang telah menanam padi selama hampir 30 tahun lamanya. Tahun ini beliau berhasil menanam dengan hasil yang sangat baik. Namun ketika panen tiba, harga gabah justru turun drastis. Pendapatan yang diperoleh bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya pupuk dan tenaga kerja. Akibatnya, Pak, Bapak Slamet terpaksa meminjam uang agar dapat kembali menanam pada musim berikutnya. Setelah cerita tersebut disampaikan, barulah kita menunjukkan data. Apa yang dialami Pak Slamet bukanlah kasus tunggal. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan terhadap kelompok tani di wilayah ini, sebagian besar petani itu mengalami kondisi serupa ketika panen raya berlangsung. Apa yang terjadi?
Pemerintah bukan hanya melihat angka, mereka melihat wajah seorang petani. Mereka memahami bahwa di balik setiap angka tersebut, kehidupan manusia itu bergantung. Inilah kekuatan dari storytelling. Kemudian, diskusi bersama mahasiswa. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman berpikir sebagai seorang praktisi agribisnis. Misal kalian diminta menjadi konsultan pemerintah daerah. Pertanyaan pertama, apakah solusi terbaik menurut kalian? Apakah permintaan harus menetapkan harga minimum? Apakah permintaan harus memperkuat bulog? Apakah pemerintah harus membangun gudang penyimpanan? Ataukah pemerintah harus membuka akses ekspor? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang terpenting adalah bagaimana kalian mampu memberikan argumentasi yang didukung oleh data. Pertanyaan kedua, jika kalian harus bertemu, Menteri Pertanian hanya memiliki 5 menit waktunya. Pesan apa yang akan kita sampaikan agar beliau benar-benar memahami kondisi petani? Karena kemampuan menyampaikan pesan secara singkat namun kuat merupakan salah satu keterampilan terpenting dalam advokasi. Pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada benar atau salahnya suatu isu. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh bagaimana isu tersebut dikomunikasikan. Jika hanya menyampaikan keluhan, kemungkinan besar pesan akan cepat dilupakan. Namun, ketika keluhan tersebut didukung oleh data, disusun menjadi pesan yang lebih jelas, diperkuat dengan cerita nyata, dan disampaikan menggunakan teknik komunikasi persuasif, maka peluang perubahan kebijakan tentu akan menjadi jauh lebih besar. Inilah alasan mengapa mahasiswa agribisnis perlu menguasai kemampuan komunikasi. Karena setelah lulus nanti, kita tidak hanya menjadi pengelola usaha pertanian, tapi juga bisa menjadi penyuluh, peneliti, konsultan, aktivis, maupun pengambil kebijakan yang mampu memperjuangkan kepentingan sektor pertanian secara profesional. Kesimpulan materi hari ini yaitu, komunikasi merupakan inti dari keberhasilan advokasi agribisnis. Sebuah kebijakan yang baik tidak akan memberikan dampak yang baik apabila tidak mampu dikomunikasikan dengan benar. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dikuasai adalah memahami komunikasi persuasif, yaitu kemampuan yang mempengaruhi orang lain melalui penyampaian pesan yang logis, didukung bukti, dan mampu menyentuh sisi emosional audiens. Selanjutnya kita belajar bahwa pesan advokasi juga harus relevan dengan audiens, jelas dan berbasis solusi, menggabungkan logika dan emosi, serta disampaikan secara konsisten melalui komunikasi yang tepat. Terakhir, kita memahami bahwa storytelling berbasis data menjadi jembatan antara angka dan realistis di lapangan, sehingga data yang sebelumnya terasa abstrak itu dapat berubah menjadi cerita yang menggugah empati dan mendorong tindakan. Melalui studi khusus harga gabah, kita melihat bahwa seluruh konsep itu tersebut saling berkaitan. Sebuah masalah tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus dipahami, diyakini, dan direspon oleh pihak yang memiliki kewenangan. Disinilah peran komunikasi menjadi sangat penting. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita diharapkan tidak hanya mampu menganalisis persoalan pertanian dari sisi teknis dan ekonomi, tapi juga memiliki kemampuan menyampaikan gagasan, membangun argumentasi, serta memperjuangkan solusi yang berpihak pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, ilmu yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat sistem agribisnis, dan mendukung ketahanan pangan Indonesia. Baik teman-teman yang saya banggakan, hari ini saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis, kemudian penyusunan pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis, dilanjutkan dengan storytelling berbasis data dalam advokasi agribisnis, dan juga sempat menyinggung studi kasus yang kita kaitkan dengan materi kita hari ini.
Saya pribadi mohon maaf jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak disukai atau kata-kata yang salah, kalimat yang salah, atau bahasa badan saya yang salah. Mohon dimaklumi dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.